Halo semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini kita akan mencoba menampilkan modal ya, menampilkan modal seperti ini, ya, ion modal di aplikasi kita. Ya. Oke, ya konsepnya sama dengan alert dan toast ya. Kita menggunakan kalau alert menggunakan alert controller dan kalau toast menggunakan toast controller. Untuk menampilkan modal kita akan menggunakan modal controller ya, kita injek ke dalam constructor dan kemudian kita create dan kita present. Oke, kita langsung saja kita coba. Oke, misalkan kita mau membuat sebuah modal, misalnya kita tambahkan sebuah button di sini ya, misalnya button edit. Ketika diklik maka akan menampilkan modal, misalnya modal untuk edit data mahasiswa. Oke, di halaman detail page.html. Oke, misalnya selain untuk delete, kita juga punya ion button. Ion button dengan ion icon, name-nya misalnya edit. Ya, seperti ini, dan buttonnya kita berikan event click. Ya, kita berikan event click, misalnya present modal. Ya, present modal sama seperti present alert, kita buat di page.ts. Berarti di page.ts-nya oke ya, di page.ts-nya kita akan memiliki metode present modal. Oke, jangan lupa karena kita akan menggunakan modal controller, berarti kita harus injek ke dalam konstruktor private modal controller dari @ionic_angular. Jangan lupa ada koma di sini. Oke, untuk modal controllernya, untuk presentnya kita lihat dokumentasinya kembali. Nah, di sini ketika kita create, kita membutuhkan komponen ya. Di sini ada komponen modal page. Ya, jadi komponen ini akan menjadi konten yang akan ditampilkan di jendela modal atau di jendela pop-up yang akan tampil. Ya, jadi kita perlu membuat sebuah komponen. Sebuah komponen kita bisa buat menggunakan command ionic generate komponen, misalnya komponen slash modal 1 misalnya. Oke, ya, jadi akan ada komponen di sini folder. Misalnya saya mau mengumpulkan semua komponen yang ada di folder components ini. Di sini ada modal 1 ya. Kita bebas ya mau membuat komponen ini di mana saja ya. Jadi di sini contohnya saya membuat di folder components modal 1. Nah, ketika kita membuat komponen ini ya, ada file-file yang otomatis dibuatkan sama seperti page. Ketika kita membuat page, hanya bedanya di sini tidak ada modul dan routing ya. Kita hanya punya HTML, CSS, dan TS. Nah, HTML sama ya, kita untuk menampilkan konten dari modalnya, layoutnya. Kemudian TS-nya adalah untuk logiknya, jika ada proses-proses logik yang perlu dibuat di komponen ini. Oke, nah setelah kita buat komponennya, kita coba di present modalnya.
Oke, di present modalnya jangan lupa kita buat ya async present modal ya, async present modal this modal controller dot create. Komponennya kita akan menggunakan komponen yang tadi kita buat, yaitu modal 1 komponen. Ya, akan otomatis diimportkan di sini. Modal 1 komponen berasal dari folder komponen /modal 1 /modal 1 komponen. Ya, jadi tidak masalah kita letakkan di mana saja komponen yang kita buat ya, karena nantinya akan diimport. Oke, komponen modal 1 komponen. Oke, kemudian kita present ya, jangan lupa kita present. Modal.present. Oke, seperti ini jika kita coba tampilkan. Oke, muncul ya, modal 1 works, tapi nggak bisa ditutup. Oke ya, kalau kita coba tanpa responsive design mode, kita klik tombol editnya ya, kelihatan bahwa ini adalah jendela pop-up. Oke, ini ikonnya, kita coba cari icon edit. Oke ya, muncul jendelanya. Oke, sekarang kita mau tambahkan konten di sini. Kita tambahkan konten di bagian modalnya. Kita balikkan lagi ke responsive mode. Oke, berarti kita akan tambahkan konten di komponen.html-nya. Oke ya, misalnya kita akan punya ion header. Oke, misalnya kita tambahkan sebuah button juga, ion button untuk close modal. Kita tambahkan ion icon, name-nya misalnya close. Nah, kemudian di button ini kita tambahkan event click. On cancel misalnya. Ya, jadi nanti kita perlu buat metodenya di komponen.ts-nya. Oke, selain header kita juga punya konten, misalnya ion konten. Ion konten kita punya untuk edit data mahasiswa, berarti ion list misalnya kita buat dalam bentuk list, ion item, kemudian misalnya kita bikin formulir, misalnya ion label, position, floating, labelnya misalnya nim, ion input. Oke, seperti ini. Berarti kita buat on cancel.
Oke, sama kita tambahkan sebuah button lagi di bawah. Kita buat ion button. Save. Kita tambahkan event click on save. Ya, jadi kita punya dua buah button di sini, on cancel dan on save. Sehingga kita perlu declare di komponen.ts kedua metode tersebut, yaitu on cancel dan on save. Oke, on cancel dan on save. Ketika salah satu dari kedua button tersebut diklik, ya, kita coba lihat dulu tampilannya. Ya, akan ada dua buah tombol, silang dan save. Oke, tombol silangnya kita coba rapikan dulu. Ion button slotnya di primary. Ya. Nah, kita ingin adalah ketika tombol close-nya diklik atau tombol save-nya diklik, maka akan menutup modal ini. Ya, modal ini akan tertutup. Untuk itu kita perlu menggunakan modal controller. Berarti kita inject ke dalam constructor private modal controller, dan bisa kita gunakan di sini this.modalController.dismiss. Ya, di sini juga this.modalController.dismiss. Oke, kita coba. Ya, kita bisa dismiss. Nah, ketika kita melakukan dismiss, kita bisa mengirimkan data. Ya, kita bisa mengirimkan data. Kalau dilihat di sini, ya, dilihat di sini, kita bisa mengirimkan datanya misalnya. Kalau cancel berarti tidak ada data balik yang dikirimkan. Kita bisa kirimkan 0. Kemudian parameter yang kedua adalah role-nya misalnya kita berikan cancel. Ya. Kemudian sedangkan ketika on save, kita bisa kirimkan data juga. Datanya bisa dalam bentuk objek. Misalnya name 007. Name new name. Ya, seperti itu, dan role-nya misalnya save. Ya. Nah, data ini bisa diterima di page.ts, ya. Di sini kita sudah buat modalnya, ya, kita sudah create, kita sudah present. Kemudian di sini kita bisa tambahkan modal.onDidDismiss. Ya, modal.onDidDismiss. Dan misalnya kita mau menampilkan data balikan dari modal tersebut, ya. Kita bisa tambahkan seperti ini, dan result datanya bisa kita tampilkan di console.log. Result data, result data.row. Oke, kita coba. Jika kita buka modalnya, kemudian kita close, ya, akan muncul 0 dan cancel. Atau ketika kita tekan tombol save, maka muncul datanya, name-nya new name hehe, name-nya 007. Role-nya adalah save. Oke, seperti itu. Oke, saya balik sebentar ke halaman all untuk ke halaman detail di bagian page.ts-nya. Untuk go back-nya kita pilih navigate back saja, ya. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah bisa membuat modal, kemudian kita bisa tutup dan mengirimkan data ke page pemanggilnya. Nah, bagaimana sekarang kita mau mengirimkan data dari page detail ini ke modal tersebut?
Ya, nah untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya komponen props. Ya, jadi selain komponen kita bisa tambahkan komponen props. Oke, komponen props ini adalah data yang kita kirimkan ketika kita membuka modal tersebut. Misalnya kita punya data 1. Data 1 adalah hello world. Ya, misalnya kita punya data seperti ini, data 1. Nah, ini bisa kita terima di modal satu komponen menggunakan input. Add input data 1 tipenya adalah string. Ya, ini jangan lupa kita import. Ya, sehingga data 1 ini harus sama ya, namanya di sini adalah data 1. Di sini juga adalah data 1, dan data 1 ini kita bisa tampilkan di HTML-nya. Misalnya modal title-nya kita ganti menjadi data 1. Kalau kita coba ketika kita buka mahasiswa, kita edit, nah di sini muncul hello world. Atau misalnya kita juga bisa mengirimkan data mahasiswa, data detail mahasiswanya. Ya, selain data 1, misalnya kita mengirimkan data student. Student itu datanya berasal dari this.student. Ya, data student yang ini. Oke, this.student, sehingga kita bisa terima di sini. Misalnya kita masukkan sebagai ion input, value-nya adalah student.name. Ya, seperti ini. Kita edit. Nah, sebentar. Oh, kita jangan lupa add inputnya ya. Add input student, tipenya adalah student. Oke, nggak muncul juga. Oh, student.nama. Kita edit, nah muncul namanya Jontor seperti ini. Oke ya. Oke, itu berikutnya kita akan bahas tentang loading controller ya. Jadi loading controller itu bagaimana kita bisa menampilkan informasi loading ketika kita masih memproses suatu data ya, misalnya. Oke, di sini progress indikator loading. Nah, misalnya seperti ini kita menampilkan loading ketika sedang terjadi proses data. Ya, jadi untuk saat ini sih data kita masih lokal ya. Jadi seharusnya proses datanya itu instan ya, karena berada di lokal. Nah, nanti ketika kita sudah membahas proses data dari internet, misalnya menggunakan API, nah itu tentu saja proses datanya itu akan makan waktu ya, tergantung dari koneksi internetnya ya. Kalau koneksinya lambat, bisa jadi prosesnya makan waktu agak lama. Nah, sambil menunggu bisa ditampilkan loading seperti ini ya, untuk memberikan informasi kepada user bahwa sedang terjadi suatu proses ya, supaya user tidak bingung jika tidak ada informasi apapun yang ditampilkan. Oke, untuk membuat modal kita lihat di sini ya, caranya sama saja ya, inject ke dalam constructor. Kita punya loading controller di sini dari @ionic angular, kemudian di create dan di present ya, di create dan di present. Oke, kita coba saja. Misalnya ketika kita melakukan proses delete, kalau ini langsung dihapus. Misalnya sekarang kita mau ketika kita klik tombol hapus akan muncul loading terlebih dahulu ya, menandakan bahwa sedang dilakukan proses hapus atau proses delete.
Oke, kita coba. Berarti di halaman detail page.ts kita akan menampilkan present loading. Ya, present loading seperti ini. Oke. Present loading, jangan lupa kita akan menggunakan loading controller, jadi kita injek ke dalam constructor private loading controller. Oke, loading controller kita create. Oke, pesannya ditampilkan seperti ini, deleting student, kemudian di present. Nah, sehingga untuk menampilkan ini di delete mahasiswa, kita buat seperti ini. This dot present loading, ya kan, kemudian then ini sebagai simulasi saja ya, sebagai simulasi saja, maka ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Ketika kita hapus mahasiswa, maka akan ada proses loading, mahasiswa dihapus. Oke, berikutnya adalah action sheet. Ya, berikutnya adalah action sheet. Ya, seperti ini. Ya, kita akan mencoba membuat ini action sheet seperti ini ya. Jadi dari satu button kita bisa memunculkan beberapa pilihan lain. Ya, ini berguna ketika kita mau membuat aplikasi yang minimalis ya, tidak dipenuhi dengan button. Jadi cukup satu button untuk men-trigger pilihan-pilihan yang ada. Ya, satu button untuk men-trigger pilihan-pilihan yang ada. Oke, misalnya sama di halaman detail.page.html. Di halaman ini misalnya kita mau tambahkan sebuah button lagi. Kalau ini button delete, button edit, ya kan, button edit, kita mau menambahkan satu button lagi. Beyond button. Oke, kita cari icon. Oke, misalnya kita pilih icon share. Oke. Ya. Kita punya button share, kemudian kita berikan metode present action share. Sehingga di detail page.ts-nya kita juga punya present action share. Oke ya, ini cara pakainya sama lagi ya, menggunakan action sheet controller, diinjek ke dalam constructor, kemudian kita create dan kita present. Oke. Sekarang kita injek dulu ke dalam konstruktornya private action sheet controller. Ya, sehingga di sini kita bisa gunakan. Oke, ini ditutup dulu. Ya, kita sudah injek, kemudian kita bisa gunakan action sheet controllernya. Oke, async present action share. Const action sama dengan await this dot action set controller dot create. Ya,
create, kemudian kita bisa tambahkan header, kemudian buttons ya. Headernya misalnya adalah share students. Buttonsnya lebih dari satu menggunakan array. Button yang pertama ya, button itu bisa memiliki teks, kemudian ada role dan iconnya ya. Misalnya teksnya itu adalah share ke Instagram. Iconnya, oke, iconnya nanti kita cari iconnya, kemudian kita bisa kasih role. Role-nya adalah misalnya IG, dan handler. Handlernya untuk saat ini console log saja, console log share to Instagram. Oke, ya itu button yang pertama. Button yang kedua, kita misalnya punya teks Facebook, iconnya nanti kita cari, role-nya FB, kemudian handlernya console.log share to FB. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Ini kenapa ini? Oh, di sini tidak ada koma. Kurang tutup. Kelebihan tutup. Oke, ya seperti ini ya. Kita punya dua button saja misalnya. Oke, tambah satu button lagi untuk cancel. Teksnya cancel. Iconnya nanti kita cari. Role-nya cancel. Handler. Oke, ya kita coba cari iconnya. Icon Instagram, logo Instagram. Facebook, logo Facebook. Oke, close. Oke, kita coba, kita tampilkan. Oke, ya jangan pernah lupa selain di create harus di present. Ya, selain di create harus di present. Oke, kita coba. Nah, muncul pilihan-pilihannya. Share student, pilihan Instagram, Facebook, atau di cancel. Ya, akan muncul di sini. Share to IG, share to Facebook. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan materi-materi yang lain. Terima kasih.